Apapun kita sekarang, kita adalah buah dari apa yang kita pikirkan. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Reza. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang apa yang sudah Pak Tung Desember ingin bahas. Kita akan mereview lagi mengenai rahasia terbesar. Nah, sebelum masuk ke situ teman-teman, kita akan bahas dulu bagaimana cara merubah perasaan kita dari yang tadinya mungkin grogi, rasa takut, kurang tidak berani, menjadi perasaan-perasaan yang senang, kemudian bahagia, menjadi perasaan-perasaan yang positif. Ada beberapa hal yang bisa merubah perasaan kita. Yang pertama yaitu kita rubah dulu gerak kita. Mungkin yang tadinya kita takut, grogi, tidak berani, takut lupa, takut salah, takut apalah gitu. Mungkin kita bisa menggerakkan otot-otot kita dulu, kita lari dulu, jogging dulu, ataupun kita loncat-loncat dulu untuk bisa merubah perasaan itu menjadi yang positif, teman-teman. Yang kedua yaitu merubah fokus. Dari yang tadinya kita fokus kepada sesuatu hal yang besar, maka perkecil dulu agar kita bisa lebih fokus kayak gitu. Yang ketiga yaitu teman-teman bisa merubah suara internal. Mungkin dari yang tadinya suara asli kita membuat kita tidak berani atau membuat kita grogi, mungkin kita bisa merubah suara internal kita dengan cara membesarkan suara kita agar terlihat lebih tegas dan meyakinkan, ataupun kita bisa menggunakan suara-suara yang aneh untuk bisa merubah perasaan itu menjadi setidaknya perasaan senang. Selanjutnya, kalau kita sudah merubah suara kita harus bisa merubah kata-kata. Bisa merubah kata-kata, rubah pernyataan, rubah artinya, teman-teman. Kalau misalnya kita sudah merubah kata-kata kita menjadi tertata, kemudian kita merubah pernyataan-pernyataan kita lebih menjadi meyakinkan ataupun lebih bermakna di setiap katanya, maka itu artinya itu akan ada maknanya. Di dunia ini tidak ada artinya kecuali kita sendiri yang mengartikannya. Jadi arti dalam atau makna dalam sesungguhnya itu tergantung dari kita yang memaknainya, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu merubah situasi. Dari yang mungkin cahayanya ruangannya kurang terang ataupun gelap, kita terangin pakai flash, ataupun kita rubah lampunya, kemudian kita rubah warna gedungnya, kemudian kita rubah kamarnya agar nantinya yang perasaan-perasaan negatif itu seperti rasa malas, seperti rasa takut ataupun tidak percaya diri itu bisa merubah menjadi rasa senang, bahagia dan lain sebagainya. Itu tergantung dari warna apa warna apa yang kita pakai. Mungkin bisa dirubah warna gedungnya menjadi warna yang lebih kalem ataupun yang lebih cerah, teman-teman. Nah, yang terakhir yaitu merubah input. Kita bisa merubah input dengan cara membaca buku, kemudian menonton film, membaca buku motivasi ataupun komik, ataupun membaca buku religi, ataupun membaca buku yang memang sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita sukai gitu. Kemudian yang kedua, kita bisa menonton film apapun itu, film lawak kayak film apapun itu yang kalian suka, yang membuat perasaan kalian menjadi lebih tenang, lebih senang, lebih bahagia, seperti itu. Kemudian kita bisa mendengarkan kaset-kaset motivasi, kaset-kaset yang memang sekiranya lucu, seperti itu, teman-teman. Nah, itu dia beberapa hal yang mungkin yang bisa merubah perasaan kita. Dari yang tadinya perasaan itu negatif, kita rubah menjadi positif, dan itu harus kita rubah dari bangun tidur sampai tidur lagi, teman-teman. Nah, kita bahas sekarang rahasia terbesar dari Pak Tung Desember ingin. Ada 4 hal, teman-teman. Yang pertama yaitu syukuri.
syukuri apapun yang terjadi, apapun yang menjadi takdir kita. Seperti misalnya tidak ada orang sukses itu yang tidak bersyukur, teman-teman. Jadi ada salah satu orang sukses itu mengatakan, ketika saya bangun tidur, saya mengucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan karena saya sudah diberikan nafas. Terima kasih Tuhan karena saya masih bisa mendengar, karena saya masih bisa melihat, saya masih bisa berjalan. Terima kasih Tuhan atas semua nikmat yang Tuhan berikan. Selalu mensyukuri apapun yang terjadi, teman-teman. Yang kedua yaitu visualisasi. Visualisasi itu seperti mengatakan melalui perasaan. Jadi visualisasi ini tergantung dari perasaan kita. Jadi apa yang sudah tadi saya jelaskan itu masuk dalam visualisasi ini. Jadi mungkin bisa ditonton kembali ataupun bisa ditonton ulang nantinya. Yang ketiga yaitu banyak memberi, teman-teman. Nah, ketika kita disodorkan dengan rezeki yang banyak, siapa tahu itu adalah rezeki dari orang lain yang harus kita berikan gitu. Jadi Tuhan memberikan rezeki ke kita banyak, itu sebenarnya bukan semua untuk kita, tapi sebagian itu dari orang lain. Sebagian itu untuk orang lain, tapi harus kita yang memberikan rezeki itu kepada orang lain, bukan langsung dari Tuhan. Mungkin dari apa yang kita punya, rezeki apa yang kita miliki, itu sebagian silakan beri ke orang lain. Teman-teman, kalau dalam Islam itu namanya sedekah. Jadi kalau semakin kita banyak bersedekah, kita bukan semakin miskin, tapi itu justru memberikan kita kekayaan semakin banyak. Karena itu adalah matematika Tuhan. Jadi jangan pernah dibantah tentang sedekah, teman-teman. Yang terakhir yaitu memberikan sesuatu hal yang positif. Meskipun kita berada dalam situasi yang buruk sekalipun, maka berpikirlah positif, teman-teman. Karena pemikiran yang positif itu akan memberikan tindakan-tindakan yang positif juga, sehingga kita bisa keluar dari masalah. Kenapa? Karena kita selalu berpikiran positif. Kita selalu memberikan edukasi, kita selalu memberikan sesuatu hal yang positif kepada orang lain, sehingga kedatangan kita kepada orang lain itu tidak membebani orang lain. Justru kita memberikan edukasi, justru kita memotivasi orang lain agar bisa hidupnya itu lebih baik. Itu yang dibutuhkan orang banyak. Jangan kita menjadi beban teman kita, jangan kita menjadi orang-orang yang negatif, orang-orang yang justru tidak disukai, justru dihindari oleh teman kita. Jangan seperti itu, teman-teman. Nah, itulah teman-teman, itulah tadi review dari Pak Tung Desa Meringin. Saya bacakan lagi bahwasanya rahasia terbesar dari Pak Tung Desa Meringin, yang pertama yaitu syukuri, yang kedua visualisasi, yang ketiga memberi, banyak memberi, dan yang terakhir yaitu yang keempat selalu memberikan sesuatu hal yang positif. Nah, teman-teman, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Tonton terus dan video ini, dan jangan pernah bosan dengan saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.